Halo, Shalom anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Tema pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang saling melayani. Kita sering mendengar kata melayani, bahkan melakukan kegiatan melayani. Baik melayani dalam keluarga, melayani dalam pekerjaan, melayani dalam masyarakat, dan sebagainya. Apakah sebetulnya melayani itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani diartikan sebagai membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh seseorang atau menjadi seorang hamba bagi orang lain. Dengan kata lain, melayani berarti menjadi pelayan bagi seseorang. Dalam melayani, berarti melibatkan dua pihak, yaitu siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Mari kita akan belajar tentang contoh pelayanan para tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama ada Yosua yang menjadi abdi Musa. Yosua melayani dan menyediakan keperluan Musa. Sebagai seorang abdi, Yosua harus siap memenuhi permintaan atau melaksanakan perintah tuannya. Onesimus yang menjadi budak Filemon. Berbeda dengan abdi, sebagai budak, Onesimus tidak dapat menentukan apapun untuk dirinya sendiri karena Filemon yang berkuasa atas dirinya. Hidup dan matinya ada di tangan Filemon tuannya. Onesimus harus mau melakukan apapun yang diinginkan oleh Filemon. Lalu ada juga Samuel. Samuel melayani Tuhan sejak kecil di bait Allah. Ia tidak menjadi budak, tetapi menjadi pelayan. Lalu ada juga Stefanus beserta 6 temannya yang disebut sebagai 7 diaken. Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Parmenas, Timon, dan Nikolaus. Mereka dipilih menjadi pelayan bagi orang-orang miskin, melayani jemaat Tuhan. Mereka bukan budak orang miskin. Mereka bertugas memperhatikan para fakir miskin, janda, dan anak-anak yatim piatu. Pelayanan ini disebut sebagai pelayanan diakonia, dan pelayannya disebut diaken. Setiap murid Tuhan adalah pelayan Tuhan tanpa kecuali. Setiap orang Kristen adalah pelayan. Setiap orang yang mengaku pengikut Kristus adalah pelayannya, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, semua adalah pelayan Kristus. Dalam Matius 20 ayat 26b menyatakan bahwa yang terbesar adalah yang mau menjadi pelayan, bukan orang yang dilayani. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Paulus memberikan 5 pesan kepada Timotius berkaitan dengan tugas Timotius dalam melayani, mengajar, dan berkhotbah, yaitu 1. Beritakanlah firman Tuhan. Kedua, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Artinya, terus giat melayani, memberitakan Injil meskipun ada tantangan. Yang ketiga, menyatakan apa yang salah. Berarti memberitahu orang-orang bahwa mereka salah atau mau menegur. Yang keempat, tegurlah. Berarti mau mengungkapkan rasa tidak setuju terhadap tindakan yang tidak baik. Dan yang kelima, nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Berarti meminta dengan sungguh
atau memberi semangat dengan perkataan maupun perbuatan. Kepada Timotius, Rasul Paulus juga memberikan nasihat. Pertama, kuasailah dirimu, yaitu perintah untuk mengendalikan diri, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertindak. Kedua, sabarlah menderita, artinya tetap sabar dan tidak takut ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil kepada orang yang belum percaya, supaya mereka menjadi percaya. Dan yang keempat, tunaikanlah tugas pelayanan sampai tuntas. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Ayat ini berarti bahwa kita harus bekerja dengan rajin dan melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Anak-anak, apa sebenarnya alasan kita melayani Tuhan? Kita harus melayani karena Yesus telah memberi teladan bagi kita dalam hal melayani, yaitu dengan memberi dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Pelayanan yang kita lakukan merupakan bentuk ucapan syukur atau tanda terima kasih atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Setiap pelayan yang melayani tuannya akan menerima upah. Kita pun akan menerima upah, yaitu mahkota kebenaran dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita semakin giat dan semakin rajin di dalam melayani Tuhan dan sesama. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk menantikan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya tetap di channel ini. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan memberkati. Shalom.